Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat desa, kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara mengisi atau entry data untuk bunga bank atau pajak bank. Kemudian juga ada bagaimana mengisi saldo awal baru, tapi bukan dari periode sebelumnya. Maksudnya mungkin kita tidak punya laporan periode sebelumnya, jadi langsung pada berarti unit usaha baru seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau mau ubah periodenya itu bagaimana? Oke, satu-satu. Namun sebelum menjawab itu saya akan uh, praktekkan dulu bagaimana cara membuat dulu akun-akunnya ini untuk nyambung dengan pertanyaan bagaimana cara entry data untuk unit usaha baru atau BUMDes baru. Atau baru ada transaksi lah, tidak ada laporan sebelumnya atau periode sebelumnya. Kita login dulu ya. Ini database-nya database kosong, jadi belum membuat akun ya. Kemudian kita login. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu akun untuk BUMDes teman-teman ya. Ada berapa unit usaha. Ini semuanya masih kosong, tuh BUMDes masih belum ada identitasnya. Kemudian untuk unitnya juga masih belum ada. Kemudian juga untuk rekening dengan unit-unit usahanya juga belum ada. Juga untuk data pegawainya juga belum ada. Oke ya. Kita praktekkan, sekarang kita membuat dulu BUMDes-nya, BUMDes apa. Nah, ini tinggal diisi saja, kodenya kode BUMDes, ini misalkan kode desa saja. Ini contoh ya. Bisa kodenya sesuaikan dengan kode desa masing-masing. Nama BUMDes misalkan sejahtera. Kemudian pimpinannya siapa? Misalkan alamat ini contoh saja ya. Kemudian kita untuk periode laporan, nah ini kita tinggal pilih sesuai dengan yang akan dibuat sekarang periode laporan berapa. Sekarang 2022 ya, kita tinggal pilih. Nah, bulan April misalkan 11, tinggal klik simpan hasil ya. Kemudian keluar, kemudian referensi lagi, referensi. Nah, ini sekarang kita untuk men-setting BUMDes-nya. Yang pertama kita klik untuk kode BUMDes, ini logo segitiga. Nah, ini yang sudah kita tadi entry nama BUMDes dengan kode otomatis. Kemudian kode unit. Nah, ini kita sekarang menyusun kode unitnya. 00 kodenya ini untuk BUMDes pusat. BUMDesnya ya. Maaf, pusat aja biar cepat ya. Jadi untuk BUMDesnya, belum untuk unitnya ya. Menyiapkan dulu. Oke, simpan. Kita sekarang misalkan baru punya 2 unit usaha ya. Misal unit usaha yang ke-1 jasa keuangan atau SP ya, simpan pinjam. Simpan, sesuaikan dengan nama unit teman-teman ya, ini karena untuk simulasi saja. Kode unit yang usaha kedua misalkan perdagangan umum.
Oke, nanti teman-teman yang pingin database kosong seperti ini supaya men-setting dari awal, tinggal unduh saja ya di bawah ini linknya. Oke, kita klik keluar, ini sudah jadi. Kemudian referensi, nah ini kode rekening yang kita entry sesuai dengan rekening yang kita kelola ya untuk 2 unit usaha tadi. Yang pertama, ini kode akun, kita pilih ada Aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Kita entry dulu sekarang yang Aktiva. Kita susun atau men-setting akun-akun untuk Aktiva. Aktiva itu ada Aktiva lancar dan Aktiva tidak lancar. Sesuai runutannya kita susun Aktiva lancar dulu. Kode jenisnya ini untuk kas dan setara kas. Nah, untuk kode objek tinggal menambah 2 digit di belakang kode objek yang sudah otomatis ya. Misalkan pas ini 01 kode untuk kas dan setara kasnya, ini untuk kas di Bendahara Pusat. Atau BUMDes ya. Bendahara Pusat itu di BUMDesnya. Kalau misalkan yang keduanya, kalau misalkan memang seperti itu ya, masih Aktiva lancar. Nah ini jangan tertukar saja, memang yang teman-teman akuntansi atau ekonomi ini akan sudah paham tentang ini ya. Yang kedua, Bank Pusat, misalkan BRI, ini pusat, simpan. Yang berikutnya masih Aktiva, juga masih tergolong Aktiva, kelompoknya Aktiva lancar, kas dan setara kas juga untuk unit ini. Kalau untuk kode objek ini diserikan saja ya, seri dari kode jenis ini, kas dan setara kas. Sekarang 03, ini kas unit jasa keuangan SP. Ini lumayan ya, nyusun seperti ini juga lama. Kemudian tapi saya praktekkan aja biar teman-teman yang bukan dari akuntansi bisa untuk menyusun seperti ini ya sekalian. Yang masih juga kas dan setara kas. Yang keempat ya, ini bank unit, misalkan unit usaha pun punya rekening dan lebih baik seperti itu ya. Bank unit jasa keuangan atau SP. Demikian pula untuk yang perdagangannya ya, perdagangan umum tadi masih di kas dan setara kas. Kas unit perdagangan. Unit perdagangan pun mempunyai rekening bank ya, kita siapkan akunnya. Kas dan setara kas, jadi setara kas itu yang di rekening itu ya, yang di bank 06 ya. Nah ini untuk bank unit perdagangan umum. Kemudian selanjutnya ini masih Aktiva lancar, namun kita runut sesuai yang ada dalam perusahaan kita atau unit usaha kita. Nah ini misalkan untuk pinjaman nasabah yang tadi jasa keuangan ya, 01 ya. Jadi kode objek sebelumnya yang 4 digitnya tidak usah diubah. Kemudian kita uraian objeknya apa? Piutang
SP, simpan. Kemudian untuk aktiva lancar piutangnya, untuk piutang yang satu piutang dagang ya, atau piutang usaha. Kemudian kita siapkan juga untuk persediaannya, untuk yang perdagangan ya. Persediaan barang dagangan yang dijualnya ini masih tergolong aktiva lancar. Kita cari persediaan, nah ini ada di kode jenis untuk persediaan. Persediaan yang ke satu, barang dagangan. Persediaan. Nah, seperti itu. Kita ambil yang simpelnya aja dulu ya, sesuaikan dengan yang teman-teman. Kemudian kita ke aktiva tidak lancarnya atau aktiva tetap. Aktiva tetap ya. 01, misalkan tanah nggak punya, gedung nggak punya karena sewa atau diberi oleh desa ya, atau kerjasama usaha dengan desa, jadi kita bangunannya tidak membeli, tidak membangunnya. Misalkan langsung saja ke peralatan dan mesin, atau punya kendaraan ya, kendaraan, simpan. Tapi kendaraannya bagusnya sih spesifik ya. Masih aktiva. Ini aktiva tidak lancar ya. Ini atau aktiva tetap. Yang kedua ya, alat dan mesin. Jangan lupa untuk menyiapkan juga penyusutannya ya teman-teman. Untuk penyusutan kedua, aktiva tidak lancar tadi. Nah ini ya. Yang ke satu, tadi kendaraan berarti akumulasi penyusutan kendaraan. Simpan, kemudian juga akumulasi penyusutan peralatan dan mesin untuk kelompok aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Oke, ini nomornya udah dipakai ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tinggal sekarang kita oke. Nah, kalau seperti ini teman-teman kan simpannya harus aktif. Kita klik batal, bukan berarti membatalkan ini ya. Kemudian kita entry untuk akun berikutnya. Tadi aktiva tetap sudah ya. Apa yang belum? Oke, sekarang kita ke yang berikutnya, kewajiban. Kewajiban jangka pendek, ini menyiapkan saja mau ada ataupun tidak ada ya. Misal ini utang usaha ya. Satu, dagang aja lah. Dan kita simpan. Untuk kita siapkan juga untuk kewajiban jangka panjangnya. Jangan nanti kita ada kerjasama atau nah ini kode jenisnya utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini pinjaman pada pihak ketiga atau kepada bank yang lebih dari 1 tahun ya, misalkan utang bank BRI. Ini contoh saja. Setelah utang kemudian kita setelah kewajiban kita ekuitas atau modal
kita buat kode akunnya, kode jenisnya, modal awal. Modal ini modal yang pertama kali desa memberikan kepada BUMDes ya. Nomor 1 modal saja atau modal Pemdes terserah teman-teman ya. Kalau saya cukup modal aja. Kemudian ekuitas kalau misalkan teman-teman ada hasil usaha tahun lalu ya. Nah ini periode sebelumnya disiapkan saja gitu ya. Ditahan ya. Atau tahun lalu. Kemudian kita juga menyiapkan tadi modal sudah. Nah sekarang untuk men-entry men-setting akun-akun laba rugi. Tadi untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas ini banyak subnya, kode jenisnya, dan kelompok. Sudah, dianggap sudah. Kemudian untuk pendapatan sesuai jenis usahanya, kita pilih ya. Seperti ini teman-teman, kode jenisnya. Tadi kita 2 unit usaha, itu termasuk kelompok yang pertama bisnis keuangan untuk SP ya, jasa keuangan tadi. Yang ke-1 misalkan pendapatan itu adalah jasa pinjaman ya. Nah ini untuk pendapatan usaha dari unit SP. Kemudian pendapatan dari perusahaan dagangnya, karena perusahaan dagang dan perdagangan umum berarti nah ini produksi atau dagang ya. Kita di sini satu saja, misalkan penjualan barang dagang. Ya cepat aja ya teman-teman, sesuaikan ini nanti dengan teman-teman yang cocoknya ya. Kemudian yang berikutnya untuk pendapatan ya, pendapatan lainnya aja lah disiapkan. Nah ini ada pendapatan lain-lain. Kemudian teman-teman juga bisa memilih bunga dipindah. Kalau tidak yang cocok berarti tinggal dipindah di sininya ya, pendapatan usaha lagi. Tapi teman-teman tentukan termasuk mana. Kalau yang lainnya berarti kalau misalkan pelayanan umum bukan, penyewaan bukan, perantara juga bukan, berarti di sini ya. Kemudian saya sekarang akan coba yang beban-bebannya atau biaya. Tadi kan pendapatan sudah dari 2 sumber saja. Beban usahanya saya simpel, misalkan untuk yang pertama beban pegawai 1 ini bisa gaji, tunjangan gitu ya. Gaji dan tunjangan misalkan. Tunjang biasanya juga gaji ya, biaya gaji aja ya. Tunjangan terpisah ya. Kalau mau pakai, kalau ada. Oke, klik simpan. Aduh, nggak apa-apa lah, huruf besar kecil bisa diedit. Untuk mengeditnya tinggal diklik aja kayak gini. Misalkan yang barusan, nah ini. Editnya nanti, jadi menyimpannya itu klik edit setelah kita merubah. Misalkan huruf ini menjadi huruf besar. Kita klik edit. Nah ini otomatis tersimpan. Kita lihat di bawah nih teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita klik batal. Kita menambah yang baru. Tadi beban baru beban pegawai. Misal sekarang beban umum administrasi transport misalnya. Kemudian yang berikutnya beban usaha. Nah ini tadi ya, administrasi bank, penyusutan dulu lah. Oke, HPP dulu nih teman-teman ya, beban pokok penjualan. Nomor 1 HPP barang dagang ya.
yang HPP barang dagang disiapkan. Kemudian beban yang berikutnya tadi transport ya, saya udah belum? Coba cek. Oh, udah. Beban penjualan misalkan tidak ada. Nah ini. Udah bisa sih aja dulu. Satu. APK dan penggandaan. Oke, ini yang kedua ya. Kalau tidak mau kayak tadi, itu nomornya berarti sudah dipakai kawan-kawan. Nah ini kode 514 tadi 001-nya sudah dipakai oleh transport. Seperti itu ya. Kemudian biaya berikutnya bisa gaji sudah, PP barang, transport, ATK pengadaan, biaya lainnya aja lah. Beban lainnya. Tapi saya pilih yang beban usaha, lainnya pilih di, kalau nggak di sini berarti memang tersendiri. Oh iya, tadi ada pertanyaan untuk administrasi bank dan itu ya. Beban administrasi bank. 01 misalkan ini pajak bank, atau disatukan aja pajak bank dan ADM bank dari rekening itu kan. Jadi disiapkan akun-akunnya. Pendapatan lain-lainnya pun kita entry, tadi lupa ya, maaf. Pendapatan usaha, oke, pendapatan lain-lain. Di sini ada pendapatan bunga 01, pendapatan bunga bank. Kita praktekkan sekarang ya. Bagaimana cara untuk membuat mengentry data laporan tanpa mengentry saldo awal dulu ya, karena ini kita perusahaan baru atau unit-unitnya baru. Jadi kita bisa langsung ke ini, baru sampai kode rekening ya, data pegawai ini tinggal di entry saja, mudah ini ya teman-teman. Tinggal di entry saja, nomor induk pegawai, namanya siapa, jabatannya apa, tinggal dipilih, kemudian simpan. Saya lewat dulu ya, ini mudah. Kita langsung ke transaksi saja. Misal, nah sekaligus juga menjawab sekarang misalkan kita akan membuat periode laporan bulan Maret ya, mau dibuat di April. Tinggal ini teman-teman, periode laporannya diubah di sini, kita mundurkan dan tanggalnya dibuat per akhir bulan. Oke, nah ini akan otomatis. Kemudian kita contoh, nah ini tidak mengisi saldo awal, tapi kita mengentry langsung dari transaksi yang ada. Misalkan menerima penyertaan modal. Transaksi, karena penjualan kan belum ada barangnya, pembelian juga belum punya uangnya, kita catat dulu penyertaan modalnya. Klik penyertaan modal, transaksi, penyertaan modal dan desa. Jangan lupa selalu klik tambah sebelum mengentry untuk di proses transaksinya. Nomor perdesnya berapa untuk penyertaan modal, misalkan 04 tahun 2022, ini contoh saja ya. Tanggalnya karena tadi bulan Maret, misal tanggal 3, unitnya unit apa. Kalau untuk penyertaan modal pasti ke pusat dulu, ke BUMDesnya, tidak langsung ke unit usaha ya. Jadi langsung di sini, pilih pusat. Sumbernya dari mana? Tinggal pilih. Kita kan dari pemerintah desa, kemudian akun penyertaannya, modal, nilainya berapa? Misalkan 100 juta. Nah, rekening bank penerima
yang sudah kita tadi entry. Nah, itu bank untuk BRI Pusat, bukan ke unit ya. Ini langsung ke BUMDes-nya, tidak langsung ke unit karena Pemdes itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini transaksi berhasil. Kita bisa melihatnya langsung ke laporan, cari posisi keuangan atau neraca. Nah, ini agak lama biasanya kalau baru memulai. Nah, baru terbuka. Nah, ini teman-teman yang barusan kita entry. Seperti itu. Karena baru satu transaksi, yaitu transfer ke BRI Pusat, dan yang ditransfer itu berupa modal. Nah, ini modal yang masih tersimpan di BRI, atau uang yang ada di BRI yang ditransfer itu berupa modal. Ini tahun 2022. Periode tahun sebelumnya tidak ada, karena memang baru di entry atau dianggap perusahaannya baru berjalan di tahun 2022 bulan Maret. Seperti itu. Nah, ini penandatangannya belum ada. Siapa nama orangnya karena belum di entry di menu referensi data pegawai. Akan kita buktikan, misalkan nomor induk ke-1 namanya tadi siapa yang direktur itu tadi itu apa ya? Kita cek di sini nih teman-teman, ada tadi. Nah, ini Edi Sasongko. Ini untuk yang direkturnya. Nomor ke-1 Insinyur Edi Sasongko, jabatannya Direktur BUMDes, perannya mengetahui nama unit usaha, pilih pusat ya, klik simpan. Untuk yang berikutnya tinggal seperti itu caranya, kita lihat di laporan. Nah, sudah ada kan penulisannya, kalau mau diedit tinggal diklik di sana ya. Kemudian bagaimana tadi pertanyaannya untuk mengentry bunga bank ya. Misalkan di akhir bulan kita print out rekening koran BRI tadi, ada bunga senilai 10.000, ini contoh saja ya. Tinggal nah ini di transaksi penjualan dan pendapatan kita klik tambah. Untuk kode ini bisa diganti nomor bukti, misalkan kalau saya 01 BNG misalkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian tanggalnya misal biasanya ada bunga itu misalkan tanggal 22 ya, kita entry tanggalnya tanggal 22 dan unitnya unit bank pusat, keterangannya bunga bank. Simpan. Oke, ini harus 13 digit. Ini contoh saja. Nah, baru bisa tersimpan. Untuk mengisi angkanya kita klik hasil entry tadi. Karena di sini ada tunai kredit ya, penerima piutang faktur. Penerimanya ini karena melalui bank transfer ya, anggap tunai, kita klik 2 kali. Nah, kita entry di sini 01, akunnya akun apa? Tadi pendapatan bunga bank. Nah, ini ya, nama objek. Nama jenisnya pendapatan bunga, nama objeknya pendapatan bunga bank. Kita klik pilih. Baru kita entry, misalkan ini volumenya 1 bulan ya. Nilainya misalkan 10.000. Cara bayarnya tadi ke bank BRI Pusat. Kalau bank ini, tinggal teman-teman pilih sesuai ngentri yang mana dulu. Saya contohkan yang pusat dulu ya. Udah sama aja. Kita klik simpan. Seperti itu teman-teman, mudah untuk yang entry bunga atau pajak bank. Kita lihat di neraca atau laba rugi. Akan nampak ini di
posisi keuangan akan ada laba periode berjalan sebesar 10.000. Kita bisa cek laba tersebut dari mana hasilnya, kita cek di laporan laba hasil usaha, kita klik yang gabung saja ya. Nah ini dari pendapatan bunga bank ya, seperti itu. Udah ya, demikian pula untuk mencatat pajak. Misalkan pajak administrasi bank ya, transaksi, beban, ini pembelian dan beban. Kemudian klik tambah. Misalkan ini 01 pajak dan ADM bank. Tanggalnya tadi karena laporan Maret salah, kita klik yang tanggal 23 misalkan. Dilupa tanggalnya harusnya sama, misalkan masih yang pusat, keterangan pajak dan ADM bank. Klik simpan. Ini terlalu panjang ya. Panjang. Nah, baru mau. Oke, kemudian klik 2 kali. Yang kedua, akunnya tadi apa? Pajak dan ADM bank. Nah, ini. Pilih 1 bulan. Misalkan ADM-nya 6.000. Karena untuk pajaknya atau ADM-nya belum ada, pajaknya misalkan 1, 2, 3, 4, 1.234 misal. Ini contoh saja ya. Atau 1.320 biar nggak pusing teman-temannya. Ini juga sama melalui rekening. Kita klik simpan. Oke, kemudian kita cek, kita lihat di laporan laba rugi. Nah, jadi laba usahanya ini belum ada transaksi penjualan pembelian ya. Jadi saya contohkan saja bagaimana tadi. Dan kita lihat laporan. Untuk bulan laporan tadi kan periode ya, periode. Nah ini periodenya, periode 31 Maret 2022. Nah kalau untuk merubah ke bulan berikutnya tinggal diubah di referensi BUMDesa. Nah ini periode laporannya tinggal diubah di sini dan klik simpan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup. Kalau masih ada pertanyaan tinggal tulis di komentar. Kemudian juga kalau yang memerlukan database kosong untuk men-setting nama akun, nama BUMDes dan lain-lain tinggal diunduh ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.